sampai pada kesudahan zaman. Bahkan Kau berkata, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kau memberikan Roh-Mu penolong bagi kami, penghibur kami, untuk diam di dalam kami, menyertai kami sampai selama-lamanya, sehingga kami tidak yatim piatu Tuhan, tapi kami senantiasa dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah memenuhi tempat ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam nama Yesus. Saat ini kami percaya ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Ada urapan Tuhan yang bekerja mematahkan semua kuku perhambaan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus ada pekerjaan Roh Kudus yang membuka mata hati kami, menerangi mata hati kami, membanjiri dengan cahaya sehingga kami mengerti siapa kami di dalam Kristus. Semua hak istimewa yang kami miliki sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyambut firman-Mu. Berkati waktu-waktu ini. Dalam nama Yesus, Kau menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Berikan pengertian pewahyuan dari kebenaran-Mu, sehingga kami semuanya tahu bagaimana berdoa, sehingga kami semuanya Tuhan intim berjalan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan engkau setan iblis, engkau roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, aku patahkan, aku hancurkan segala pekerjaan-Mu, menyingkir setan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, silakan bekerja di dalam nama Yesus. Semua kita percaya berkata, amin. Saudara, anak-anak sekolah minggu dibawa aja ke atas ya, supaya saudara bisa beribadah, anak-anak saudara juga bisa beribadah. Ya. Apa kabar semuanya? Coba salam dulu kanan kirinya. Selamat datang di rumah Tuhan. Amin. Ya, siapa yang baru pertama kali hadir di sini, saudara? Coba Bu, silakan berdiri. Kami mau menyambut. Ibu, silakan berdiri. Ya ibu, silakan berdiri. Ya, mari kita salami saudaraku. Katakan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu ini juga silakan berdiri. Haleluya. Sebenarnya 2 kali sudah datang komsel, tapi baru kali datang ibadah minggu. Oke. Sudah siap menerima firman Tuhan, saudaraku? Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana berdoa. Katakan bagaimana berdoa. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 7.
Yakobus 4 ayat 7. Maaf, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Kita baca bersama. Perhatikan firman Tuhan ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau ayat 2 dikatakan, saudaraku, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Jadi cara kita memperoleh sesuatu dari Tuhan adalah melalui berdoa. Haleluya, saudara. Tapi saudaraku, dikatakan di sini, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Amin. Tidak semua doa dijawab. Kenapa demikian? Karena saudaraku, ada cara kita salah berdoa. Amin. Cek. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, banyak kita salah berdoa. Makanya kita tidak memperoleh apa-apa. Amin. Coba kita buka kembali ke Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Matius, kitab pertama dalam perjanjian lama. Matius 6 dari ayat 5. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal berdoa. Dapat saudara? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan saudaraku ya. Firman Tuhan mengatakan, bahkan orang munafik pun suka berdoa. Haleluya. Apakah orang Kristen saja yang berdoa? Saya tanya saudara. Apakah hanya orang Kristen yang berdoa? Bahkan orang Kristen pun banyak nggak berdoa. Amin, saudara. Kecuali sudah sampai keadaan mendesak, saudaraku. Nah, mungkin dah nyawa di ujung tanduk. Nah, disitulah berharap sama Tuhan. Amin. Kalau nggak, mungkin saudaraku sepanjang hidupnya nggak peduli sama Tuhan. Nah, tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Ada yang seperti itu di sini, saudara? Nah, dulu-dulu lah itu. Amin. Sekarang sudah beda. Jadi saudaraku, semua agama mengajarkan berdoa. Orang Islam berdoa, Buddha berdoa, orang Hindu berdoa, bahkan penyembah setan pun berdoa. Haleluya. Saudara pernah melihat sesajen-sesajen saudaraku dibawa ke pohon-pohon besar, ke tempat-tempat keramat saudara? Itu menyatakan bahwasanya semua orang berdoa. Amin. Jadi masalahnya saudaraku, apakah berdoa kita itu tertuju kepada Tuhan yang benar atau tidak? Jadi Pak, bagaimana saya berdoa supaya doa saya didengar Tuhan? Yang pertama, saudara berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Semua orang berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Tapikah apakah dia terhubung dengan Tuhan yang benar? Belum tentu, amin. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya kita terhubung kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya pengantara kepada Bapa. Tidak ada pengantara yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Hanya Yesus
satu-satunya pengantara. Jadi tidak ada pengantara yang lain. Tidak di dalam nama yang lain. Tidak di dalam nama Abraham, tidak di dalam nama Musa, tidak di dalam nama nabi-nabi yang lain. Hanya di dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Perhatikan dikatakan tadi, orang munafik pun suka berdoa. Jadi apa yang dimaksud Tuhan? Supaya kita berdoa jangan seperti orang munafik. Apa orang munafik artinya, saudara? Orang munafik ini hipokrit. Itu berasal dari bahasa Yunani, artinya memakai topeng. Amin. Itu berasal dari saudaraku? Apa namanya itu? Seperti drama-drama. Jadi kalau ada drama, saudaraku, dalam zaman Yunani dulu, mereka kalau memerankan aktor itu mereka memakai topeng. Amin. Jadi artinya mereka bukan diri mereka yang sebenarnya. Mereka sedang berperan menjadi orang lain. Amin. Jadi hipokrit itu munafik. Kita sedang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Saudara mengerti? Jadi bilang kanan kirinya, lepas topeng. Haleluya, saudara. Lepas topengnya, amin. Tuhan mau, saudaraku, kita yang asli-asli saja, sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Jangan pakai topeng. Jangan terlalu banyak kepura-puraan, amin. Perhatikan juga, saudaraku. Ini juga rahasia dalam menjalin satu hubungan. Kalau saudara pacaran, jangan cepat-cepat kali mau kawin. Ini baru, Dek, aku cinta sama Dek, kapan kita kawin? Minggu depan lah, Pak, kita jumpai pendeta. Dia pakai topeng itu. Haleluya, saudara. Bagaimana, Pak, saya supaya tahu dia nggak pakai topeng, nampak semua wajah aslinya? Saudara tahu macam mana? Bekerja sama dengan waktu. Amin. Orang nggak bisa berpura-pura dalam jangka waktu yang lama. Makanya, saudaraku, bersahabat dengan waktu. Amin. Jangan begitu kawin, saudaraku, nah, udah langsung kawin. Begitu kenal, langsung mau kawin. Bukan begitu proses. Kita belajar minggu lalu, saudaraku, di training. Ada tahapan dalam menuju pernikahan. Amin. Kenalan dulu. Kemudian menjadi teman. Amin. Lalu saudaraku menjadi teman dekat. Baru sebelum menikah apa namanya itu? Tunangan. Baru itu menikah. Kalau saudara jatuh cinta sama seseorang, saudaraku, kenapa jangan cepat-cepat saya bilang? Kalau sudah jatuh cinta, gak pakai logika lagi. Semua baik nampaknya. Bisanya itu nanti. Saudara mengerti ini? Kebanyakan, saudaraku, perhatikan ya. Kebanyakan, kalau pacar saudara itu pemalas, nanti setelah menikah pun pemalas juga. Haleluya, saudara. Bukan dia pemalas waktu menikah, tiba-tiba setelah diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiba-tiba jadi rajin kali dia, saudara. Begitu dia bangun pagi hari, langsung dikerjain semua urusan rumah tangga. Enggak. Untuk berubah itu perlu proses. Amin. Pemarah dia sebelum menikah, masih pacaran pemarah, setelah menikah pun pemarah juga itu. Tukang main HP dia sebelum menikah, setelah menikah pun masih tukang main HP juga itu. Nggak tiba-tiba, saudara, sebelum menikah dia tukang main HP, lalu setelah diberkati dalam nama Bapa dan Roh Kudus, besoknya nggak suka lagi dia main HP. Saudara mengerti? Makanya, saudaraku, bekerja sama dengan waktu, bersahabat dengan waktu. Supaya saudara jangan bilang, nyesal aku kawin sama dia. Kok ini jodoh yang dikasih Tuhan sama aku?
Ya siapa yang bilang? Tuhan marah sama saudara. Dari mana kau tahu dia jodoh yang pas samamu, kata Tuhan? Hah? Amin. Emang kau dengar aku berfirman dari langit, hai anakku, inilah jodoh yang daripada. Ada Tuhan ngomong gitu? Karena kan jodoh kita kebanyakan pilihan kita. Ya. Amin, saudaraku. Jadi bersahabat dengan waktu. Kenalan, saudaraku. Jangan langsung mau pacaran, jangan. Pacaran hanya untuk menikah. Coba katakan, pacaran hanya untuk menikah. Karena kalau teman biasa saudara pasti pakai logika untuk menilai seseorang. Tapi kalau sudah jatuh cinta dulu, semua kekurangannya pasti, bisanya saudara. Amin. Lalu setelah menikah saudaraku, kok gak ku dengar dulu kata guruku ya? Kok gak ku dengar dulu kata orang tuaku ya? Kok gak ku dengar dulu kata sahabat-sahabatku ya? Apa kata orang? Rasain loh, orang kan gitu. Amin, saudaraku. Buka topengmu ya. Oke, jadi orang munafik, saudaraku, suka berdoa. Mereka berdoa supaya apa? Supaya dilihat orang. Saudara tahu kalau orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku, mereka mau berdoa, mereka di pinggir-pinggir jalan mereka tiup trompet. Atau mereka sewa, mereka bayar orang untuk meniup trompet. Lalu setelah tiup trompet, saudaraku, orang melihat, di situ mereka mulai berdoa. Luar biasa ya. Sangat kepengen untuk dilihat. Saudara di sini berdoa jangan supaya untuk dilihat orang, amin. Kadang saudaraku kita berdoa bukan untuk sama Tuhan, kita berdoa untuk mengesankan orang. Supaya orang tahu, saya tahu berdoa, saya pandai berdoa. Haleluya saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Pandai kali kau berdoa ya. Hebat kali kau berdoa ya. Udah itulah upah saudara. Amin. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau begitu Pak, saya nggak bisa berdoa di gereja misalnya. Apa nggak bisa berdoa di gereja? Bisa. Maksudnya ini saudaraku, kalau kita berdoa di depan orang, maksudnya bukan supaya jangan dilihat orang, amin. Kita nggak memancing orang untuk melihat bagaimana kita berdoa. Amin. Terkadang saudaraku, ada orang meninggikan doanya. Aku bisa begini karena aku banyak berdoa. Kira-kira menurut saudara benar nggak ya? Bukan dibilang karena Tuhan Yesus baik, enggak. Karena doakunya ini, makanya aku bisa seperti itu. Itu salah, amin saudaraku. Jangan tinggikan doa saudara. Itu menyombongkan diri namanya. Tinggikan Tuhan Yesus yang menjawab doa saudara. Amin. Amin. Masalah dengan orang munafik, saudara, ketika mereka selesai berdoa, mereka menganggap diri mereka lebih rohani daripada orang yang tidak berdoa. Haleluya, saudara. Saya dulu mau seperti itu. Saya berdoa dari saudaraku mau sampai 2 jam. Lalu setelah itu saudaraku, saya lihat nanti kawan saya dulu dia serama kalau nggak berdoa, kawan ini nggak rohani nih, nggak seperti saya. Tanpa sadar ada perasaan seperti itu. Amin. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih rohani dari dia. Aku berpuasa, kau tidak berpuasa. Kau nggak rohani, kurang rohani. Itu kesombongan, amin saudaraku. Amin. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu
bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Perhatikan ya, dikatakan kalau kamu berdoa nggak usah bertele-tele. Apa maksudnya bertele-tele? Doanya diulang-ulang. Amin, saudaraku. Saya dulu sering doa semalaman. Nanti saudaraku dari jam-jam 11 sampai jam-jam 3 pagi. Atau lewat saudara. Saudara tahu, doanya sering diulang-ulang. Topiknya diulang-ulang. Firman Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Saudara tahu, kalau saudara baca kitab Injil saudaraku, hanya 2 kali dicatat Yesus doa semalaman. Amin. Coba goyang kanan kirinya dulu. Hanya 2 kali Yesus doa semalam. Arahkan perhatian saudara pada firman Tuhan. Amin. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi saudaraku, banyak orang berdoa, doanya diulang-ulang. Amin. Doanya diulang-ulang. Pernah saudara doa Bapa kami? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu saudaraku, itu doanya diulang-ulang lagi. Benarkah cara berdoa demikian? Tidak. Amin. Saudara nggak usah berdoa bertele-tele. Kenapa saudaraku? Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Alasan kenapa kita tidak berdoa bertele-tele, karena Bapa di sorga tahu. Bahkan sebelum kita berdoa, tahu bahwasanya kita memerlukan. Dia tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita berdoa meminta kepada. Amin, saudara. Saya ingat waktu anak saya, saudaraku, terkena kejang. Begitu siap dia mandi, saudaraku, tiba-tiba dia kejang. Amin. Kalau misalnya saya biasa berdoa bertele-tele, lagi kejang-kejang dia, saudaraku, lalu saya bilang, oh Bapa kami yang di sorga, oh dikuduskanlah namamu. Oh, lalu saudaraku, saya membuat banyak doa yang bertele-tele. Kira-kira macam mana anak saya? Bisa lewat, amin. Oh Bapa, kami sangat tidak layak, tapi kami memberanikan diri untuk datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan. Tolonglah Tuhan, sembuhkanlah anakku ini. Ya udah gini-gini, saudara. Haleluya, saudara. Jadi dalam hal itu saudara tak perlu berdoa bertele. Yesus berdoa, Petrus saudaraku, waktu mereka ke bait Allah, ada mereka lihat pengemis yang lumpuh. Dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan. Panjang dia berdoa, setengah menit pun nggak sampai. Amin. Lalu dia memerintahkan orang itu sembuh. Orang itu sembuh. Waktu saya, saudaraku, mengusir penyakit itu dari anak saya, dalam nama Yesus saya bilang, butuh sekitar 3 atau 4 menit untuk mematahkan kuasa kematian. Haleluya, saudaraku. Saya hanya berkata, dalam nama Yesus aku patahkan kuasa kematian. Aku patahkan kuasa kematian. Sekitar 3 atau 4 menit, anak saya normal kembali. Haleluya. Itu Jumat yang lalu, saudaraku. Jumat yang kemarin diserang sekali lagi. Jam 5, saudaraku, tiba-tiba anak saya ini langsung kejang dia. Langsung saya lompat, saya tidur di sampingnya, saudaraku. Saya lompat, saya patahkan kuasa kematian. Saudara tahu berapa lama hanya waktunya? Setengah menit. Amin. Hanya setengah menit, dia langsung sadar. Saudara di sini. Amin. Yesus, saudaraku,
menenangkan badai, apa katanya? Diam, tenanglah. Nggak perlu lama berdoa, amin. Yang penting nampak hasilnya. Ini saudara keliling dunia pun nanti berdoa, saudara. Kalau nggak ada hasilnya untuk apa? Saudara mengerti? Lazarus yang mati, Lazarus bangkit, keluar. Bangkit. Anak yang perempuan yang mati, hai anak, bangkitlah. Bangkit. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita berdoa itu gak usah bertele-tele. Amin. Alasannya kenapa? Karena Bapa kita, Bapamu, coba katakan, Bapa saya. Bapa saya. Saya punya Bapa di sorga. Dia tahu semua yang saya perlukan. Amin. Dia tahu apa keperluan saudara. Tapi kenapa kita berdoa, Pak? Karena begitulah, Tuhan mau kita meminta daripada. Tapi nggak perlu bertele-tele, amin saudara. Coba kita buka saudara. Lukas 11. Dari ayat 2. Dari ayat 1 saja ya. Lukas 11 dari ayat 1. Lukas 11 dari ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Diberikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi saudaraku, kalau saudara berdoa, panggil Tuhan itu sebagai Bapa saudara. Amin. Apakah dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Apakah dia Tuhan yang maha kuasa? Ya. Tapi dia juga dikatakan Bapa kita. Tuhan itu Bapa saudara. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, panggil pertama dikatakan Bapa. Itu nggak ada jarak, saudara. Kalau kita berkata Tuhan yang maha kuasa, itu seperti jaraknya antara langit dan bumi. Amin. Tapi kalau saudara berkata Bapa, itu nggak ada jarak, seperti anak dengan Bapa. Saudara tahu, saudara sangat dikasihi. Coba katakan, saya sangat dikasihi. Saya sangat dikasihi. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Amin. Kalau saya, saudaraku, Tuhan punya foto saya di dompet. Haleluya. Tuhan pakai jubah, amin. Ada foto saya besar di jubah. Nanti kalau saudara nggak percaya, datangi Tuhan Yesus. Benar nggak Tuhan Yesus ada foto Pak Pendeta di dompet Pak Tuhan Yesus? Kalau nggak percaya saudara, amin. Jadi kata saudaraku, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kebanyakan orang berdoa, saudaraku, datang dengan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, nggak taunya kau macam mana beratnya kehidupan ini, Tuhan. Yang susah kali kurasa hidup ini, Tuhan. Macam nggak peduli kau tengok ini, Tuhan. Udah banyak kali aku berdoa, tapi masa nggak kau dengar doaku, nggak kau jawab doa. Itu bukan berdoa namanya, amin. Itu namanya mengeluh. Tadi dikatakan kalau saudara berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, tinggikan Tuhan, besarkan Tuhan. Amin.
Tuhan, aku tahu banyak masalah yang kuhadapi. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari semua masalah. Aku percaya semua masalah ada jalan keluarnya Tuhan. Melalui kasih karunia-Mu Kau sudah menyediakan jawaban bagi saya. Ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Saya bisa melaluinya karena Yesus memberi kekuatan bagi saya. Saya beristirahat dalam kasih-Mu karena saya tahu Engkau begitu mengasihi saya. Engkau begitu peduli bagi saya. Bahkan sebelum saya berdoa ini Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang saya perlukan. Haleluya saudara. Saudara mengerti ini? Begitu cara berdoa. Misalnya saudara lagi kekurangan uang, jangan berdoa sambil menangis-nangis. Tuhan, gak kau lihat ya dompetku ini Tuhan. Udah kertas tagihan semua ini. Nggak ada lagi uang di dalamnya. Yang ada pun KTP, kartu BPJS yang belum dibayar berapa bulan. Saudara mengeluh, menangis sama Tuhan. Jangan seperti itu. Amin. Tuhan, Kau tahu memang sekarang nggak ada duitku. Tapi aku tahu firman mengatakan, Engkau mencukupkan segala keperluanku. Engkau sumber berkatku. Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, itu Kau pelihara. Bunga bakung di ladang tidak meminta, tidak menenun, itu pun Kau dandani begitu rupa. Aku tenang Tuhan. Kalau bunga-bunga itu pun Tuhan yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api pun, itu pun Kau pelihara. Betapa aku jauh lebih berharga. Engkau sangat mengasihi saya. Haleluya saudara. Aku tenang dalam kasih-Mu. Aku beristirahat dalam pemeliharaan-Mu. Jiwaku tenang, hatiku tenang, teguh tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara sakit, katakan, aku tahu Tuhan sudah berbilur-bilur 2000 tahun yang lalu supaya saya sembuh. Saya tidak takut, Tuhan begitu mengasihi saya. Saya tahu Dia sudah membayar harga untuk kesembuhan saya. Saya pasti sembuh. Saya sudah sembuh. Saya tidak takut. Dia begitu mengasihi saya. Matanya tertuju kepada saya. Amin saudaraku. Tuhan, nampaknya gak ada satu orang pun peduli sama aku. Suamiku pun gak peduli sama aku. Mamaku pun gak peduli sama aku. Anjingku pun gak peduli sama aku Tuhan. Tapi aku tahu Engkau Bapa sangat mengasihiku. Amin. Firman mengatakan sekalipun orang tuaku meninggalkanku, Engkau Tuhan menerimaku. Aku aman dalam kasih. Engkau pelihara hidupku Tuhan. Kau melukis aku di telapak tangan-Mu. Aku ini biji mata-Mu, harta kesayangan-Mu, milik kepunyaan-Mu. Aku beristirahat dalam kasih. Aku tahu Kau menyertai. Amin saudaraku. Jadi jangan saudara berdoa sambil menangis, mengeluh. Semua doa kita berisi ketidakpercayaan saudaraku. Saudara mengerti ini? Ada istri berdoa untuk suaminya supaya selamat ikut Tuhan. Aku sudah berdoa 20 tahun untuk suamiku supaya ikut Tuhan, supaya selamat, tapi gak selamat-selamat. Tolonglah Pak Pendeta doakan suamiku. Kalau Pak Pendeta yang berdoa untuk suamiku pasti dengar Tuhan. Itu salah. Amin. Itu doa berisi ketidakpercayaan. Saya pernah dulu saudaraku, ada teman saya kuliah sekolah Alkitab. Bapaknya sakit. Jadi datang sama saya. Teman, kita doakan dulu bapak saya sakit. Kami doakan. Setelah selesai berdoa, pergi lagi kepada teman saya yang lain. Ayo kawan, kita berdoa. Kenapa? Bapakku sakit. Doakan lagi. Saya tuh pergi lagi dia ke lain. Dia berpikir semakin banyak doa yang dinaikkan, maka Tuhan akan mendengar. Semakin banyak orang berdoa, maka doanya akan didengar. Kalau perlu kita kumpulkan 1000 orang sekaligus untuk berdoa untuk bapak saya, supaya bapak saya sembuh. Itu macam mana kira-kira? Itu ketidakpercayaan. Haleluya. Seharusnya setelah saudara berdoa, saudara tahu, Tuhan,
Terima kasih. Aku tahu doaku sudah sampai ke hadiratmu dan kau menjawab dosa. Alasan kenapa suami saudara mungkin belum selamat selama puluhan tahun saudara berdoa. Saudara tahu kenapa? Ya saudara hanya mendoakannya. Sementara firman Tuhan bilang orang selamat karena mendengar Injil. Banyak gereja seperti itu saudaraku. Kita berdoa supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa. Tapi mereka gak pernah pergi memberitakan Injil. Ya Pak Pendeta, kita doakan tempat ini Pak, supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Bukan begitu cara kerjanya. Haleluya. Banyak orang saudaraku, pelayanan pendua sapaan. Saya nggak tahu di Alkitab nggak ada. Saya baca pelayanan pendua sapaan. Ada saudara baca? Di Perjanjian Baru nggak ada pelayanan pendua sapaan saya lihat. Amin saudaraku. Kerjanya hanya berdoa aja di kamar mengurung diri. Disuruh pergi memberitakan Injil nggak mau. Bukan begitu caranya berdoa. Amin. Jiwa-jiwa selamat karena apa saudaraku? Karena Injil diberitakan. Jadi supaya suami saudara selamat, pasangan saudara selamat, beritakan Injil, beritakan firman kepadanya. Lalu ada lagi tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Halo? Saudara di sini siapa suami saudara belum kenal Tuhan? Ada? Tuhan bilang, seorang suami bisa dimenangkan oleh istrinya tanpa perkataan jika mereka melihat bagaimana salehnya kelakuan istrinya. Haleluya. Ini enggak saudaraku, kenapa suami saudara enggak selamat? Saudara kompahi terus suami saudara. Saudara kritik terus. Bukan mengasihi, saudara mengkritik. Saudara tidak pernah memberitakan firman. Saudara tidak mengasihi suami saudara. Kerja saudara menghakimi saja. Amin. Makanya nggak heran dia nggak selamat. Coba saudaraku, saudara wanita, saudara layani suami saudara seperti melayani Kristus. Amin. Bikinkan makannya, bikinkan minumnya, layani dia. Gosokkan bajunya. Mak, bikinkanlah nasiku. Kau macam gak ada tangan, kau bikinlah sendiri. Terus hari Minggu saudara mau ajak dia ke gereja. Sama kau lah itu katanya. Halo. Tuhan, 20 tahun aku berdoa untuk suamiku selamat. Kenapa kau belum menyelamatkan suamiku? Saudaraku, perhatikan ya. Tuhan lebih mengasihi suami saudara dibanding saudara mengasihi suami saudara. Tuhan lebih ingin suami saudara selamat lebih daripada saudara menginginkan suami saudara selamat. Amin. Kebanyakan kita nggak menjadi pelaku firman. Saudara mengerti ini? Amin. Kebanyakan doa kita saudara berisi keluhan-keluhan, ketidakpercayaan. Lalu kita berkata, amin, dalam nama Yesus. Macam mana Tuhan menjawab doa seperti itu? Haleluya saudaraku. Ya. Karena dikatakan tadi, kalau berdoa, apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Saudara gak perlu ngemis-ngemis kepada bapak saudara. Haleluya saudaraku. Saya tanya saudara, apakah tanggung jawab seorang bapak memelihara anaknya? Amin. Amin. Hah? Ya. Saudara bapak-bapak di sini saudara bekerja untuk memelihara anak-anak saudara. Ya. Itu tanggung jawab saudara. Berarti tanggung jawab bapak saudara di sorga untuk memelihara saudara. Amin.
Saudara nggak perlu memohon-mohon. Macam mana saudara misalnya datang ke rumah saya, saudaraku, amin. Rumah saya di atas, di lantai 2, amin. Saudara lihat anak saya, saudaraku, memohon-mohon kepada saya, Pak, tolonglah, berilah saya makan. Berikanlah ikan, Pak. Tolonglah, aku sudah lapar kali ini. Lalu saudaraku, untuk menunjukkan keseriusannya, dia membungkuk di hadapan saya. Dia berlutut di hadapan saya. Tolonglah, Pak, tolong. Gimana kira-kira menurut saya? Saudara pasti melihat aneh kan begitu. Ini kok anak minta sama bapak kok sampai seperti ini? Saudara tahu anak saya kalau minta makan, ambilnya piring, tuangnya nasi, ambilnya ikan. Mau tambah ikan berapa kali, suka-suka hatinya. Haleluya saudaraku. Kenapa? Itu namanya anak. Mak, aku makan ya, ambilnya. Boleh aku tambah ikan? Belum dijawab, diambilnya. Haleluya saudara. 2-3 ekor saudara. Yang besar-besar pula itu. Kenapa? Itu hati seorang anak. Saudara datang kepada bapak saudara. Saudara tak perlu memohon-mohon kepada bapak saudara. Amin. Coba berkata, Bapak, aku percaya kau memelihara aku sepanjang hari ini. Ada cukup makanan dan minuman, pakaian untuk kami. Aku percaya kau memelihara kami, kau sangat mengasihi. Kami tidak akan berkekurangan satupun yang baik. Karena kau begitu mengasihi kami. Aku anakmu. Engkau bapakku. Haleluya. Itu namanya berani datang ke hadirat Tuhan. Enggak dengan takut. Sebagai seorang anak, amin saudaraku. Jadi miliki roh seorang anak itu. Haleluya. Ayat 5. Semangat. Amin. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat dan bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Amin. Jadi saudaraku, mengenai berdoa ini, Tuhan memberikan satu perumpamaan. Apa katanya? Kalau kamulah katanya, kamu punya sahabat, datang sahabatmu tengah malam. Perhatikan, kapan waktunya saudaraku? Tengah malam. Tengah malam semua orang sudah tidur sebenarnya. Amin. Lalu datang kawanmu, kamu gak punya apa-apa untuk dihidangkan. Lalu kamu punya seorang sahabat lagi. Lalu kamu pergi ke rumah sahabatmu itu. Kamu minta, sahabat, berikanlah 3 roti kepadaku. Karena ada datang sahabatku, aku gak punya apa-apa untuk menjamu. Saya tanya saudara, kalau saudara datang ke rumah sahabat saudara, apakah saudara ditolaknya? Tidak. Hah? Tidak. Saudara pasti diterima. Amin. Karena dikatakan tadi, masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Seorang sahabat tak mungkin menolak kalau sahabatnya datang minta roti. Amin saudara. Dia pasti lagi ngantuk berat pun pasti bukanya matanya. Saudara mengerti? Saya tanya saudara, Tuhan itu sahabat kita enggak?
Amin. Tuhan Yesus sahabat kita tidak? Atau bilang, kalau engkau minta, aku akan memberikannya kepadamu. Bahkan tengah malam pun kalau kau minta, aku memberikannya kepadamu. Bahkan Tuhan Yesus jauh lebih baik dari sahabat yang kita miliki. Amin. Dan Tuhan bilang, kalau sahabat itu nggak mungkin menolak, apalagi aku. Aku pasti memberikannya kepadamu. Amin, saudaraku. Ayat 8, ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan, karena setiap orang yang meminta, karena setiap orang yang meminta menerima. Semua orang yang meminta menerima. Dan dikatakan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudaraku, Tuhan itu lebih baik daripada sahabat yang kita miliki. Amin. Lalu diberikan lagi ayat 12. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ada saudaraku? Pak minta ikan, anak saudara bilang. Lalu saudara pergi, saudaraku, ke balik-balik batu. Amin. Saudara cari ular kobra atau king kobra. Saudara kasih sama anak saudara. Bapak lagi tidur kok ganggu terus. Nah, ular kobra sama. Patoknya kau sekalian. Ada sudah. Ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ada saudara? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, bahkan Tuhan itu lebih baik dari bapak saudara. Amin. Sahabat di sini bapaknya baik. Amin. Haleluya. Pasti nggak ada yang mau bilang bapaknya jahat. Amin. Haleluya. Takut jadi apa? Malin kundang anak durhaka ya kan. Saudara mengerti? Bapak saudara baik, mengasihi saudara. Dia tahu walaupun saudaraku, bapak saudara ada yang jahat, dia pasti tahu memberi yang baik untuk saudara. Tapi Tuhan bilang, bukankah apa namanya? Jadi jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara mengerti ini? Tuhan lebih baik daripada bapak saudara yang paling baik sekalipun. Dibanding kebaikan Tuhan, bapak saudara, bapak kita masih tergolong jahat sebenarnya. Saudara mengerti? Makanya saudaraku, saudara bisa berdoa, Bapa kami di sorga, Bapa yang baik di sorga. Haleluya saudara. Bisa saudara berdoa seperti itu. Bapa yang sangat baik, yang bertahta dalam kerajaan surga. Saudara mengerti ini saudara? Jadi kalau kita punya Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa duniawi kita, saudara, mulailah meminta kepada. Dia hanya tahu memberi yang baik kepada saudara. Segala sesuatu yang baik dan sempurna itu berasal dari Tuhan. Kegagalan, penyakit itu bukan dari Tuhan. Amin. Minta, maka akan diberikan kepada. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibuka. Siapa saudara punya sahabat di sini? Ya. Saya tanya saudara, kalau saudara datang ke rumah sahabat saudara minta makan, dikasih enggak? Kasih. Tuhan jauh lebih baik dari sahabat saudara. Amin. Amin saudaraku.
Dia akan segera menjawab saudara. Gak menunda-nunda. Pernah saudaraku ada orang datang sama saya minta didoakan. Dia sakit. Lalu saya bilang, sudah lama udah berdoa nggak untuk kesembuhan? Sudah. Udah berapa lama? Sudah bertahun-tahun. Lalu pertanyaan saya, kalau sudah berdoa bertahun-tahun, kenapa belum dijawab? Halo? Ini bisa kita aplikasikan kepada banyak hal yang lain. Sudah lama berdoa, kenapa belum dijawab? Lalu saya suruh dia berdoa, saudaraku. Oke, coba ibu berdoa, biar saya dengar dulu ibu bagaimana berdoa. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, tolonglah supaya sembuhkanlah kami Tuhan. Udah lama aku sakit ini. Pokoknya saudaraku, keluhan, menyampaikan sama Tuhan penyakitnya, dan memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Lalu saya tanya, kalau sudah memohon, meminta, kenapa belum dijawab? Oke, saya kasih satu ilustrasi lagi. Saudara mau? Kalau anak saya datang minta makan sama saya, dia kemis-kemis minta makan sama saya berkali-kali. Dia ngekor-ngekor saya, Pak minta makan, Pak minta makan, Pak minta makan. Saya hanya diam aja, tidak ada jawaban. Sampai 100 kali dia ngomong, saya belum menjawab, belum memberikan yang makan. Lalu saya bilang, kau kurang sungguh-sungguh, kurang serius. Lebih keras lagi. Kira-kira saudara melihat saya seperti itu, saudara menganggap saya bapak yang macam mana? Hah? Ini pendeta apa? Kok bisa macam ini jadi pendeta? Anaknya pun gak sayang dia. Pasti saudara ngomong gitu, amin? Tapi banyak saudaraku, kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Udah berdoa lama kita, tapi kenapa belum dijawab Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang jahat. Saudara tadi mengatakan ya? Amin. Lalu saudaraku saya bacakan satu ayat firman Tuhan padanya. Apa saya bilang? 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya bilang selamanya, jauh sebelum ibu sakit, jauh sebelum ibu memerlukan kesembuhan, jauh sebelum ibu lahir, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan bagi ibu 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia sudah menjawab doa kita dengan menyediakan kesembuhan bagi kita. Dengan jalan naik ke kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyembuhkan kita. Amin. Lalu Pak macam mana? Ya gak perlu lagi memohon supaya Tuhan menyembuhkan kita. Dia sudah menjawab doa kita. Amin. Jadi saudaraku, waktu dia mengerti prinsip ini, oh iya, rupanya saya meminta sesuatu kepada Tuhan, sesuatu yang dia jawab 2000 tahun yang lalu. Dia sudah sediakan bagi saya segala keperluan saya, jauh sebelum saya memiliki keperluan itu. Itu membuat cara berpikirnya berubah, amin. Lalu saudaraku, saya ajari dia bagaimana berdoa, lalu dia sembuh saat itu juga. Amen. Saudara mengerti ini? Oke, sedikit lagi. Lukas 18. Ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan, hakim ini tidak takut Tuhan dan tidak takut sama manusia. Wah, ini luar biasa, amin saudaraku. Siapapun dia nggak takut. Saudara nggak bisa menyogok orang seperti ini, amin. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya,
walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi saudaraku, di kota itu ada seorang janda, punya masalah. Pak Hakim, aku punya masalah dengan orang itu, gak sanggup aku membela diriku, tolong bela perkaraku. Awal-awalnya saudaraku, hakim ini mengabaikan janda ini, amin. Dia tak peduli. Tapi saudaraku, janda ini datang terus. Pagi dia sudah nongkrong depan pintu rumah hakim ini, amin. Sore pun dari gitu juga dia nongkrong lagi. Lalu pikir hakim ini, wah, terus dia nyusahkan aku ini. Udahlah, aku tolong aja perkaranya, aku bela lagi. Daripada dia nyusahkanku. Amin saudaraku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Apa maksudnya? Apakah kita perlu datang berkali-kali sama Tuhan supaya Tuhan mendengar doa kita? Halo? Saya percaya pertama kali kita datang berdoa, Tuhan langsung dengar doa kita. Amin. Tuhan itu bukan seperti hakim yang lalim ini, saudara. Haleluya. Dia nggak peduli sama siapapun, tidak mengasihi siapapun. Tuhan itu sangat mengasihi kita, amin. Apa katanya? Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Ia akan segera membenarkannya. Ia akan segera menjawab doa mereka. Haleluya. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menjawab saudara, doa saudara. Amin saudaraku. Tuhan segera menjawab saudara. Makanya mulai minta kepada Tuhan. Amin. Minta. Mulailah berdoa. Minta sebagai seorang anak kepada Bapa. Engkau Bapakku, Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Tuhan cukupkan segala keperluan kami. Haleluya. Termasuk uang sekolah anakku, termasuk keperluan-keperluan anakku. Gak termasuk Tuhan untuk rumah kami. Amin. Minta saudara anaknya. Haleluya saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Amin. Ayat 8 dikatakan, kita baca, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Apa maksudnya segera? Langsung. Saudara mengerti ini? Tuhan gak hakim yang lalim saudaraku, suka menunggu-nunggu untuk menjawab. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Setiap orang yang meminta pasti menerima. Setiap orang yang mengetok pasti pintu dibukakan. Setiap orang yang mencari pasti mendapat. Amin saudara. Nggak perlu berdoa bertele-tele. Amin. Saudara pergi berangkat kerja. Tuhan, Engkaulah pemelihara saya. Cukupkan keperluan kami Tuhan. Aku anak. Kau Bapakku di dalam nama Yesus. Simpel nggak doa seperti itu? Amin saudaraku. Saudara diberkati. Amin. Mata Bapak